Apa yang akan terjadi pada sebuah komputer ketika kita berikan sebuah perintah? Baik itu berupa perintah input data, mengolah data, atau menyimpan data. Yang akan terjadi adalah proses terbentuknya lalu lintas data, sama seperti lalu lintas yang sering kita saksikan di jalan raya. Seperti yang telah dibahas pada beberapa waktu lalu, bahwa komputer terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan saling berinteraksi, sehingga ketika perintah diberikan, elemen-elemen ini akan saling bekerja berurutan dan sistematis, sehingga hasilnya dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Hal ini karena adanya pengaturan sistem aliran data. Selamat datang kembali pada kuliah daring arsitektur komputer. Pada pertemuan kedua ini, kita akan sedikit mengulas mengenai bus. Bus bukan berarti bus angkutan kota ataupun akap yang sering kita lihat di jalanan ya. Akan tetapi bus di sini merupakan jalur komunikasi yang ada pada sebuah komputer. Secara istilah, bus system adalah sebuah jalur yang digunakan oleh komponen-komponen yang ada pada sebuah komputer untuk kepentingan distribusi data. Bus ini juga berfungsi untuk mengatur transmisi data agar tidak terjadi kerusakan data akibat terjadinya tabrakan. Dari gambaran model, maka hubungan elemen-elemen pada sebuah komputer seperti CPU atau Central Processing Unit, memori, dan input-output dapat berinteraksi dan mendukung proses pertukaran data menggunakan jalur masing-masing. Baik pertukaran data dari CPU ke memori atau sebaliknya, dari CPU ke input-output atau sebaliknya, dan dari memori ke input-output atau sebaliknya. Seperti pada gambar ini, secara fungsi, bus ini terbagi menjadi 3 kelompok, di antaranya bus data atau saluran data, di mana bus ini mendukung proses perpindahan data dengan 8, 16, sampai 32 saluran pada umumnya. Selanjutnya ada bus address atau saluran alamat. Bus ini digunakan untuk menandai sumber atau tujuan perpindahan data. Selain itu, bus address ini dapat juga digunakan untuk menandai port input-output sebagai tempat masuk atau keluarnya data. Selanjutnya ada bus control atau saluran kontrol. Bus control ini digunakan untuk melakukan controlling akses ke alamat dan penggunaan data. Ini digunakan karena saat terjadinya pertukaran data, maka bus data dan bus address akan dipakai secara bersamaan. Untuk itu, bus control digunakan untuk melakukan controlling penggunaannya. Singkatnya, bus data dipergunakan untuk mengalirkan data dari atau ke prosesor. Bus address digunakan untuk mengalamati suatu proses dari atau ke memori atau I/O, dan bus control berfungsi untuk mengatur proses instruksi yang terjadi dari atau ke prosesor. Sebagai contoh, bus yang tersedia pada sebuah komputer umumnya mengikuti model arsitektur komputernya itu sendiri. Misal, pada sebuah personal komputer Pentium 4, umumnya memiliki 4 bus, diantaranya bus prosesor.
di mana bus ini adalah bus utama pada chipset dan motherboard komputer yang digunakan untuk meneruskan informasi dari prosesor ke cache atau memori utama. Bus ini dapat berjalan pada kecepatan tinggi dengan lebar jalur 64 bit. Selanjutnya tersedia juga bus AGP atau Accelerated Graphic Board yang umumnya digunakan untuk meletakkan kartu grafis komputer. Selanjutnya ada bus PCI atau PCI Express atau Peripheral Computer Interconnection. Bus ini tidak tergantung pada prosesor dan dapat digunakan untuk custom peripheral pada komputer seperti menambahkan kartu audio atau sound card, kartu jaringan, atau peripheral lain untuk menunjang kinerja komputer. Kemudian ada bus ISA atau Industri Standar Arsitektur yang dapat digunakan untuk input-output seperti keyboard dan mouse. USB atau Universal Serial Bus untuk media slot tambahan agar komputer dapat dihubungkan dengan perangkat luar lain dan bus-bus lainnya. Demikian ulasan materi pertemuan kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam.